Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Dr. Suhento Liao akan bersama-sama dengan Anda, mengajak Anda sekalian untuk mempelajari Alkitab. Kita berencana mempelajari Alkitab dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu, through the Bible. Ya, marilah pendengar sekalian, satu hari kita belajar satu pasal. Kita lihat ya berapa lama nanti kita akan sampai di Kitab Wahyu pasal yang ke-22. Dan hari ini kita sampai di Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal yang ke-20. Sebelum membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami pagi hari ini kembali lagi untuk mempelajari firman-Mu. Dan kami sadar sesadar-sadarnya bahwa akal budi kami adalah ciptaan-Mu. Hanya oleh berkat-Mu lah dan tuntun-Mu lah, tuntunan-Mu lah kami bisa memakai akal budi kami dengan baik. Dan oleh berkat-Mu lah Tuhan, akal budi kami akan bekerja untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi mohon pimpinan-Mu, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, memimpin kami juga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya istri saya, Lilin, akan membantu membaca dari ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Silakan. Pada pagi pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah ke-12 murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka
bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, selisih waktu antara pasal 19 dan 20 itu adalah sesudah 3 hari 3 malam, ya. Sesudah 3 hari 3 malam di mana Tuhan Yesus bangkit, ya. Tuhan Yesus bangkit. Nah, katanya pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ya, ketika hari masih gelap. Jadi ya ini sebelum jam 5 tentu. Kalau jam 5 itu sudah mulai agak kelihatan. Tapi ketika hari masih gelap, berarti ya bisa jadi sekitar jam 3, jam 4 gitu, ya. Subuh-subuh, ya. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil, ya, dan dari kubur, ya. Batunya sudah tergolek. Berarti sebelumnya memang Yesus sudah bangkit. Nah, kapankah Tuhan Yesus bangkit sebenarnya? Kalau sesuai dengan perhitungan 3 hari 3 malam di dalam kubur, maka Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam kubur itu maghrib menjelang malam, maka Tuhan Yesus pasti bangkit sesudah maghrib, yaitu sesudah maghrib Sabtu malam, ya. Karena menurut orang Yahudi, perhitungan orang Yahudi sekali lagi, bahwa Sabtu malam itu adalah hari Minggu. Jadi Sabtu jam 6 sore lewat itu hari Minggu. Sedangkan hari Sabtu itu dihitung mulai dari Jumat sesudah jam 6 sore itu adalah hari Sabtu, hari Sabat. Jadi orang Yahudi hari Sabat itu mulai hari Jumat sore sesudah jam 6. Nah, oleh sebab itu hari ini teman kita yang dari gereja Advent itu mereka mengadakan Sabat juga, yaitu pada Jumat sore, ya, waktu ini dari maghrib menjelang malam itu, ya, mereka bikin acara Sabat juga di situ. Dan demikian juga hari ini di Israel di sana, ya, hari Sabat mereka itu dihitung dari Jumat, ya, sore sesudah jam 6 itu masuk sudah hitungan hari Sabat, hari Sabtu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekali lagi kalau hitungan dari 3 hari 3 malam Tuhan Yesus ada di dalam perut bumi sesuai dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius pasal 12 ayat 42, ya. Injil Matius pasal 12 ayat 40 yang bunyinya demikian. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam rahim bumi pada hari Rabu, ya. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya disalibkan pada hari Rabu, ya, bukan hari Jumat. Jadi Rabu sore menjelang maghrib dia tubuhnya dimasukkan ke dalam kubur, sampai Kamis sore jam 6 itu 1 hari 1 malam, sampai Jumat sore jam 6 itu 2 hari 2 malam, dan sampai Sabtu sore jam 6 itu 3 hari 3 malam. Jadi sesudah 3 hari 3 malam Tuhan Yesus bangkit, ya. Nah, Tuhan Yesus bangkit di sini lihat, ya, subuh-subuh saja itu batu sudah tergolek, ya. Tentu, ya, pada malamnya itu ketika malaikat menggolekkan batu itu segala, dan mungkin, ya, pasukan yang ada di situ sudah lari terbirit-birit entah kemana sejak tadi malam, sehingga ketika subuh-subuh Maria Magdalena sampai ke situ, tidak ada lagi pasukan yang berjaga di situ segala macam, karena pasukannya sudah lari, sudah pergi ke kota, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Maria akhirnya sampai di kubur sana, dan ketika dia melihat bahwa batu sudah tergolek, ya, dari kubur, ia berlari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid lain yang dikasihi Yesus. Nah, ingat ini berkali-kali ada
istilah murid yang dikasihi Yesus. Murid yang dikasihi Yesus ini siapa? Ini adalah Yohanes, adiknya Yakobus, yang menuliskan Injil ini, yaitu Yohanes Rasul Yesus. Ya. Nah, kalau ya Dan Brown menafsirkan murid yang di samping Yesus pada waktu perjamuan Tuhan, yang di dalam lukisan Da Vinci yang disebut murid yang dikasihi Yesus itu adalah Maria Magdalena, maka itu selain salah, itu bodoh sekali ya. Sudah bodoh ya, sengaja lagi, atau ya dia antara sangat bodoh atau dia sengaja untuk memelintir kebenaran, hanya itu. Karena di sini kita lihat di sini ya, dikatakan ya Maria Magdalena ya toh pergi ya memberitahukan kepada Petrus dan murid yang dikasihi Yesus. Nah, berarti Maria Magdalenanya jelas bukan murid yang dikasihi Yesus itu. Ya kan, ini logikanya jalannya mesti begitu. Nah, kelihatannya mungkin Dan Brown ini bukan bodoh karena dia bisa menulis buku setebal itu ya. Tetapi ya ada unsur penghujatan di dalamnya, ada unsur sengaja memelintir kebenaran untuk mencari keuntungan di dalamnya, karena hari ini dia sudah kaya raya ya. Nah, katanya Petrus dan murid yang lain itu mendengar itu langsung mereka berangkat ya, Petrus dan murid yang lain itu ke kubur ya. Nah, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus ya. Jelas Petrusnya lebih tua, soalnya Yohanes jauh lebih muda ya. Pada waktu itu Yohanes belum berumur 20 tahun diperkirakan ya. Sedangkan Petrus adalah orang yang sudah beristri ya. Memang tidak dikatakan dia punya anak, tetapi jelas dia sudah punya istri karena ada mertua ya. Mertuanya yang sakit demam disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mustahil orang yang punya mertua itu tidak punya istri ya. Nah, dari mana datang mertua kalau nggak punya istri? Ini ada gereja yang percaya bahwa Petrus itu tidak kawin, katanya. Petrus tidak kawin, dia adalah paus pertama yang tidak kawin. Nonsen itu ya toh. Nah, sekali lagi bagaimana orang bisa punya mertua dengan tidak punya istri, itu kan ya agak kacau sedikit gitu ya. Nah, dan lagi Petrus tidak pernah menjadi paus ya di kota Roma ya. Itu adalah cerita yang dikarang, yang sengaja disusun-susun gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat akhirnya mereka sampai juga di kubur ya. Karena yang murid yang lebih muda itu, Yohanes itu nyampe duluan di sana ya. Mungkin dia memeriksa di luar karena laporannya Maria Magdalena itu bahwa dia diambil orang gitu ya. Nah, nggak tahu di mana dia diletakkan gitu ya. Dan akhirnya Petrus yang sampai langsung ya. Petrus sampai ke dalam kubur ya, sampai dahulu, dan ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah ya. Kain kapan terletak di tanah yang menggulung tubuh Tuhan Yesus ya toh. Kemudian akan ya, tetapi ya tidak masuk ke dalam ya, jadi dia menjenguk gitu ya. Maka datanglah ini yang murid siapa ini katanya, sehingga ia lebih dahulu sampai, yang menjenguk ini Yohanes ya. Dia hanya menjenguk, kemungkinan dia periksa-periksa di luar. Kemudian datanglah Petrus dan ia menyusul dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kapan terletak di tanah ya, sama ya. Sedangkan kain pelu yang tutup muka maksudnya ya, yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Jadi ini fakta-fakta maksudnya. Wah, ini kalau sekarang ini TKP, ini tempat kejadian perkara ini ya. Maka masuklah juga murid-murid lain ya, yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ini penulisnya nih, Yohanes nih, dan ia melihatnya dan percaya katanya. Nah, ini ada tambahan, dia melihat dan percaya. Nah, percaya bahwa Yesus sudah bangkit ya, Yesus sudah tidak ada di situ ya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi belum mengerti sampai ke situ. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi mereka berdua pun pulang ya. Nah, Maria Magdalena dari tadi itu
ada pikirannya sendiri gitu ya. Jadi dia pikirannya sendiri, malah dia menangis gitu ya. Malah dia menangis. Ya mungkin di sekitar kubur itu ada taman, jadi kan tidak kumpul di situ. Akhirnya ada mungkin mereka jalan ke samping kiri kanan sana sini sambil menangis, yang menjenguk ke dalam kubur itu ya. Dan mungkin dia tiba lebih belakangan lagi dari dua murid ini. Karena apa? Karena ya perempuannya larinya tidak cepat gitu ya. Akhirnya dia menjenguk ke dalam kubur itu. Jadi sesudah Petrus dan Yohanesnya sudah pergi, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Nah, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu," katanya, "mengapa engkau menangis?" Nah, ini sebenarnya bukan kata ibu yang mama begitu, sama sekali nggak begitu. Seharusnya tidak menerjemahkannya demikian ya. Di terjemahan yang lebih lama, yang terbitan tahun 60-an, itu di situ perempuan ya. Kata itu perempuan ya. Nah, karena memang di bahasa aslinya itu gunai, dan di bahasa Inggrisnya King James Version itu bilang woman ya, woman. Jadi bukan mother ya. Jadi ini perlu difahami ya. Ibu, mengapa engkau menangis? Ya, jadi perempuan, mengapa engkau menangis? Nah, jawab Maria kepada mereka, ya, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Nah, lihat, ya, jadi rupanya ada kesalahpahaman di dalam diri Maria Magdalena. Dia tidak artinya dia belum tahu atau tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Dia menyangka malah mayat Yesus itu sempat dicuri oleh orang lain ya. Nah, sesudah berkata demikian ya, dia menoleh ke belakang ya, dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kata Yesus kepadanya, nah ini juga sama katanya, perempuan ya, bukan ibu, bagaimana, perempuan ya, woman katanya, mengapa engkau menangis ya? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman ya. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Nah, perhatikan, supaya aku dapat mengambilnya. Ini kata inilah yang menyebabkan Tuhan Yesus tidak mengizinkan Maria Magdalena menyentuhnya. Ya. Lalu kata Yesus kepadanya, Maria. Nah, sekarang panggil namanya Maria. Baru dia kaget ya. Ini tukang taman kan nggak mungkin bisa tahu namanya, gitu. Kan belum sempat kenalan. Bagaimana? Tiba-tiba ada orang sebut namanya Maria, gitu ya. Nah, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang artinya apa? Guru, katanya ya. Wah, baru dia sadar itu adalah Yesus sendiri. Nah, kata Yesus kepadanya, jangan, nih, rupanya Maria kepingin menangkapnya mungkin ya. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa ya. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada banyak kontroversi di sini, atau banyak ya ini penafsiran di sekitar mengapa Tuhan Yesus tidak mengizinkan Maria Magdalena menyentuhnya. Sebenarnya ya, ada yang menafsirkan begini dan kelihatannya lebih masuk akal, bahwa maksud Tuhan Yesus di sini itu adalah jangan menahannya gitu. Karena sesuai dengan ini pernyataan dari Maria Magdalena di atas kepada tukang kebun itu, bahwa dia itu mau mengambil Yesus gitu ya. Artinya kalau bisa Yesus jangan pergi kemana-mana lagi gitu ya. Nanti bisa terjadi hal-hal yang ya sepertinya ya tidak diinginkan begitu ya. Jadi Maria Magdalena ini ingin sepertinya menahan Tuhan Yesus ya. Sehingga Tuhan Yesus berkata jangan menyentuh aku karena dia mau pergi kepada Bapa gitu. Jadi jangan menahannya di dunia ini. Jangan
Jangan menyentuhnya, jangan memegangnya, jangan menahannya di bumi ini supaya dia bisa pergi kepada Bapa, karena dia mau pergi kepada Bapa. Jadi bukan tetap tinggal di dunia ini. Ini maksud Tuhan Yesus. Sehingga dia berkata, jangan engkau memegang aku, ya, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, ya. Nah, disinilah Tuhan Yesus menggenapkan pernyataannya ketika ini Maria dan saudara-saudara kandungnya yang lain mencarinya di luar. Orang-orang berkata kepadanya, lihat, ibumu dan saudara-saudaramu mencari kamu. Lalu Tuhan Yesus berkata, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Dan dia berkata, ya, barang siapa yang menuruti firman-Ku, dialah ibuku dan dialah saudaraku. Nah, di sini dia berkata kepada Maria, dia memanggil murid-murid yang lain, rasul-rasul, saudara-saudaraku. Ya, lihat di sini dia katakan, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi ke Bapakku dan Bapamu, dan kepada Allahku dan Allahmu. Nah, perhatikan di sini istilah yang dipakai juga. Tuhan Yesus tidak pernah berkata Allah kita, tetapi selalu dia berkata Allahku dan Allahmu. Nah, mengenai lalu ada yang menafsirkan, nah lihat ya, siapa bilang Yesus itu Allah? Siapa bilang dia Allah? Sedangkan dia sendiri menyebut Bapa itu Allahnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kalau dia mau merendahkan hati, itu adalah urusan dia sebenarnya. Itu sama sekali tidak ada urusan dengan kita gitu. Jadi dia menyebut Bapa itu Allah, ya tidak ada masalah ya. Dan Allahmu ya, dan Allahku, dan dia tidak pernah berkata Allah kita. Dan satu kali di mana Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami itu, nah makanya disebut Bapa kami, yang bilang Bapa kita gitu. Tetapi sebenarnya itu bukan Tuhan Yesus memakai istilah itu dalam arti dia sederajat dengan murid-muridnya, sama sekali bukan ya. Tetapi di situ dia mengajar kepada murid-muridnya untuk berdoa. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat ya, ini hal yang sangat-sangat penting sekali ya. Dan di sini juga ya, kalau seseorang percaya Yesus itu Allah ya, maka konyol sekali kalau dia berkata bahwa Allah itu hanya satu pribadi, yaitu Unitarian ya. Itu konyol sekali ya. Di sini sudah nampak sekali bahwa penafsiran itu sama sekali salah dan tidak memperhatikan seluruh ayat Alkitab, hanya memperhatikan sebagian Alkitab saja gitu, sehingga mengambil kesimpulan yang demikian ya. Dia berkata, ya jelas ada pribadi lain, jelas ada Bapa yang dia katakan itu ya, Bapakku dan Bapamu ya, Allahku dan Allahmu. Jelas ada pribadi yang lain gitu, yang adalah berposisi Allah. Lalu kita tahu Yesus Kristus adalah Allah juga. Jadi memang ada dua pribadi ya. Ada dua pribadi. Ini bukan hal yang lalu kita perlu malu untuk mengakuinya, bukan ya. Ini adalah Alkitab mengatakannya demikian. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya seringkali berkata bahwa kita tidak mencari-cari supaya kita mempunyai Allah yang agak sedikit unik gitu, agak aneh gitu, tidak. Tetapi kita justru menarik kesimpulan, artinya menyimpulkan pribadi Allah dari penyingkapan dirinya sendiri. Ya, jadi seperti orang mau tahu apa kondisi saya, ya berapa tinggi saya, berat saya dan lain sebagainya. Bukan mau-maunya dia, tetapi itu harus bersumber dari penyingkapan dari saya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah kita lihat di sini. Nah, akhirnya Maria Magdalena kembali ke murid-muridnya, menyusul Petrus dan Yohanes tadi itu, dan memberitahukan kepada mereka semua yang dilihatnya ya, dan kata-kata Tuhan Yesus kepadanya. Dan akhirnya ya mereka harus pergi ya, menunggunya di Galilea katanya. Kita lihat sekarang dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31 ya. Nah, silakan Lilin membacakannya.
Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, ketika seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Oke, masih. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercatat di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Ya, oke, kita lihat ya. Ketika hari sudah malam, jadi ini di malam hari pada hari pertama minggu itu ya. Jadi ini kan tadi pagi-pagi ini ya. Pagi-pagi ketika hari sudah malam katanya pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat ya, dengan pintu-pintu yang terkunci ya. Ketika hari sudah malam ya pada hari pertama. Jadi ini bisa jadi ini Sabtu malamnya yang berikutnya juga bisa jadi, karena tidak berkata ini minggu yang mana gitu ya. Nah, pintu-pintu semuanya terkunci katanya karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi ya. Rupanya memang mengenai mayat Yesus sudah tidak ada di kubur, dan tentara sudah laporkan kepada imam-imam kepala dan semuanya, dan tentu tentara lapor bahwa sudah terjadi sesuatu yang dahsyat sekali. Tetapi imam-imam kepala semuanya, orang Farisi segala macam berkata bahwa kalian tentara-tentara ini harus bilang bahwa ini murid-muridnya datang mencuri itu mayatnya ya. Mencuri mayatnya sehingga ya jangan sampai katanya murid-muridnya nanti ya berkata bahwa dia sudah bangkit dan lain sebagainya. Kemudian banyak orang percaya kepada ya pemberitaan mereka, tentu itu maksudnya, sehingga tentara itu dibayar untuk bohong ya. Tetapi tentara itu kan berkata kepada imam-imam, "Nah, kalau kami bilang bahwa murid-muridnya datang mencuri mayatnya, betapa nanti komandan kami kan pasti akan menghukum kami, berarti tidak jaga dengan baik." Tetapi imam-imam kepala itu bilang bahwa ya
kamilah yang akan mengurusnya itu nanti. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah di segala zaman selalu ada tentara yang disalah pakai, ya, disalahgunakan ya. Ini tentara berbagai negara di berbagai zaman ya, selalu menjadi pihak yang rentan disalah fahamin, disalah pergunakan sebagai alat yang tidak benar ya. Jadi kita lihat di sini juga yang menjaga kubur Yesus ya, seharusnya mereka lah yang menjadi saksi bahwa Yesus bangkit dan terjadilah suatu peristiwa yang dahsyat, yaitu bagaimana kebangkitan Yesus sampai mereka semuanya melarikan diri. Seharusnya mereka yang menjadi saksi kebenaran, tetapi ya mereka selalu salah memanfaatkan senjata yang ada di tangan mereka. Nah, pada waktu itu ya pintu terkunci karena mereka takut pada orang Yahudi yang kepingin menangkap mereka juga ya. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, tentu Tuhan Yesus tidak perlu dibukakan pintu ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, batu di kubur itu digulingkan sama sekali bukan supaya Yesus bisa keluar dari kubur itu. Karena Tuhan Yesus bangkit dan jelas tidak ada ruang atau materi pembatas yang bisa menghalanginya. Tetapi batu kubur itu digolekkan itu supaya murid-murid bisa datang dan supaya semua orang bisa lihat ke situ bahwa ya dia betul-betul tidak ada di situ, dia sudah bangkit. Jadi batu itu digolekkan bukan supaya Yesus keluar, tetapi supaya murid-murid bisa melihat ke dalam, bisa masuk. Nah, inilah kegunaannya. Kita lihat di sini Tuhan Yesus langsung sudah ada di tengah-tengah mereka sekalipun pintu ruangannya semuanya terkunci, katanya ya. Dan kemudian berkata, damai sejahtera bagi kamu ya. Dan inilah ya kehadiran Allah, kehadiran Juru Selamat, kehadiran Mesias selalu membawa damai sejahtera. Dan ingat, ia adalah Raja Damai. Dan Raja Damai telah ditolak oleh orang Yahudi maupun oleh orang-orang Arab. Ya, mereka menolak Raja Damai dan sekarang mereka ingin mencari damai. Mereka berusaha untuk ya segala macam usaha perdamaian. Oh, itu tidak mungkin ya, tidak mungkin. Di Timur Tengah tidak mungkin ada damai ya, tidak mungkin sampai Raja Damai datang kembali dan mereka harus menyambutnya. Kalau mereka tidak menyambut Raja Damai, maka selamanya tidak akan ada damai ya. Kita lihat di sini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Tetapi di mana ada murid-murid Tuhan berkumpul, di mana murid-murid Tuhan menjadi mayoritas, selalu ada damai sejahtera. Karena damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, kita lihat ya, berapa orang pun, juta orang pun berkumpul, murid-murid Tuhan, tidak mungkin ada yang ya sampai misalnya tak terkendali, mati diinjak-injak dan lain sebagainya ya. Itu ya tidak mungkin punya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa? Coba Anda bisa bayangkan bagaimana kita bisa misalnya sekarang kita kumpul ya, katakanlah ada acara apa, doa ya, atau acara apa begitu. Masakan kita boleh injak orang di depan kita, masakan orang di belakang boleh dorong-dorong kita terus ya toh? Mana mungkin begitu. Nah, katanya sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya, lambungnya, dan juga ya ini semuanya ya menunjukkan kepada murid-muridnya, dan murid-murid semuanya bersuka cita. Ya tentu mereka bersuka cita. Ya ternyata guru mereka hidup ya. Ternyata dia tidak mati dan selamanya dikubur ya, tetapi sekarang dia hidup ya. Ternyata juru selamat yang mereka percaya itu bukan juru selamat yang mati, ternyata dia juru selamat yang hidup ya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu ya. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus selalu berkata damai sejahtera bagi kamu. Ya, bagi orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang yang menyambut Raja Damai, selalu ada damai sejahtera ya. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus, ya, terimalah Roh Kudus. Jadi sebelum hari Pentakosta, ya, rasul-rasul terutama, ya, kita tidak tahu ada berapa banyak orang berkumpul di situ, ya, sangat mungkin hanya rasul-rasul saja yang menghembusi mereka Roh Kudus, ya. Jadi begini, mereka bukan menerima Roh Kudus pada saat hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu saat di mana Roh Kudus resmi diturunkan untuk menggenapi, ya, nubuat Tuhan di dalam kitab Yehezkiel, ya, untuk menggenapi itu nubuatan dari kitab, ya, Yehezkiel. Yehezkiel pasal yang ke-36, kalau, ya, pendengar ada Alkitab, ya, kita lihat Yehezkiel pasal 36 ayat 27 berbunyi demikian. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya, ya. Nah, jadi ini roh Tuhan akan dicurahkan. Itu hari Pentakosta, ya, dan satu kali dicurahkan di Yerusalem itu untuk selamanya sampai hari pengangkatan. Jadi tidak ada pencurahan ulang-ulang dan ulang-ulang terus, ya. Tidak ada yang macam begitu, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini perlu difahami dengan amat sangat, ya. Rupanya tidak ada yang namanya misalnya lalu sekarang pun kita doa minta pencurahan Roh Kudus. Ya, memang dicurahkan cuman sekali di Yerusalem dan tidak pernah dicurahkan lagi. Dan di kota Samaria satu kali, di ibu kota Yudea satu kali, yaitu di rumahnya Cornelius, dan kemudian di luar Yahudi satu kali, yaitu di Efesus. Dan hari ini barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah langsung menerima Roh Kudus, ya. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus sudah langsung menerima Roh Kudus. Lihat, bahkan sebelum hari Pentakosta, Tuhan Yesus sudah, ya, menghembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus, berkata, terimalah Roh Kudus, ya, rohnya juga, ya, no? Nah, ini ada kalimat 23 ini yang penting sekali, yang berbunyi demikian. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi sekarang Tuhan mengutus mereka, katanya, sebagaimana Bapa mengutus aku, sekarang maka aku mengutus kamu, ya. Mengutus apa? Untuk sebuah tugas, yaitu tugas pengampunan dosa. Jadi tugas pemberitaan Injil itu adalah tugas pengampunan dosa, ya. Karena manusia berdosa, tidak ada jalan dosa itu diselesaikan selain dosa itu dihukumkan. Oleh sebab itulah maka juru selamat datang, Yesus Kristus datang, disalibkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia. Jadi dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir. Jadi tidak benar yang dikatakan oleh John Calvin, ya, oleh John Calvin bahwa penebusan Tuhan Yesus itu terbatas hanya pada orang yang Dia pilih saja. Itu tidak benar. Karena Alkitab saya berkata menebus semua orang, ya. Itu ada banyak ayatnya di dalam, ya, 1 Timotius pasal 2, ya. 1 Timotius pasal 2, ya, ayat 5 dan 6, ya, bunyinya demikian, ya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Dengar baik-baik, tebusan bagi semua manusia. Jadi bukan hanya untuk orang pilihan saja, kan, ya, tapi tebusan bagi semua manusia. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 bunyinya demikian. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menanggung dosa dari dosa Adam dan Hawa sampai dosa manusia yang terakhir, ya. Jadi begini, Adam dan Hawa, Abraham, Nuh, Musa, semuanya mereka masuk surga melalui bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang.
yang akan datang. Nah, hari ini kita akan diselamatkan melalui bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Jadi beda kita dengan Adam adalah Adam percaya kepada Juru Selamat yang akan datang, kita percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang. Nah, bedanya di situ. Itulah makanya Tuhan Yesus berkata, tidak ada jalan menuju ke surga. Dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah menanggung dosa seisi dunia. Seisi dunia. Oleh sebab itulah maka kalau bayi meninggal, posisi masih dalam keadaan bayi, kalau meninggal pasti masuk surga. Karena Tuhan Yesus sudah menanggung dosa seisi dunia. Dan orang yang lahirnya Down syndrome, ya, ada gangguan kesadaran diri dan lain sebagainya, mereka pasti masuk surga punya. Tetapi bagi kita yang sehat, yang sadar diri dan bertumbuh jadi dewasa, ya, kemudian menjadi akil balik, ya tentu maksudnya, lalu kita melakukan dosa. Nah, sekarang kita melakukan dosa atas kesadaran diri kita sendiri. Kita menjadi orang berdosa bukan lagi karena Adam dan Hawa. Kita menjadi orang berdosa karena perbuatan diri kita yang sadar. Nah, agar ya kita dihitung, dosa kita dihitungkan, sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib, kita disuruh menyatakan diri kita orang berdosa dan juga percaya bahwa Yesus Kristus sudah menggantikan kita dihukum. Jadi pemberitaan Injil adalah pemberitaan bahwa Yesus telah menanggung dosa seisi dunia, dan barang siapa yang mau dosanya dihitungkan tertanggung di sana, maka dia harus bertobat. Bertobat artinya mengaku dirinya orang berdosa dan kemudian menyatakan salah dan percaya bahwa Yesus sudah menggantikannya dihukum di atas kayu salib. Jadi mengaminkan bagi dirinya apa yang dibuat Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu dihukumkan atas dosa seisi dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, inilah namanya pemberitaan pengampunan dosa, ya. Jadi dosa kamu telah diampuni, sekarang kamu mau mengaminkannya atau tidak, yaitu mengaku diri orang berdosa dan kemudian percaya dengan segenap hatimu bahwa Dia sudah menggantikan engkau dihukum. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, berita pengampunan dosa. Tetapi ya, barang siapa yang kamu ya nyatakan dosa orang itu tetap ada, yang kamu dalam bahasa Inggris retain, ya, yang kamu ini nyatakan, sebenarnya bisa juga diterjemahkan memang nyatakan dosanya ada, artinya orang itu tidak mau percaya. Barang siapa yang tidak mau percaya, barang siapa yang tidak bertobat, ya dosanya tetap ada, ya. Tetap ada, maka dosa orang itu tetap ada. Jadi ya, dosanya tidak tertanggungkan kepada Yesus Kristus karena dia tidak bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang menanggung dosa seisi dunia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, murid-murid dihembusi Roh Kudus untuk satu tugas pemberitaan Injil. Jadi pengutusan, ya, sekarang ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, katanya tetapi Thomas, ya, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, ya, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, wah, kami telah melihat Tuhan, ya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, mungkin ya bukan Thomas ini bagaimana keras kepalanya, bagaimana ya, sehingga ya rasanya bagaimana ya hari ini begini. Mungkin Thomas tidak percaya pada teman-temannya, dianggap teman-temannya pada gurau begitu. Ya, kami telah melihat Tuhan, ya. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, katanya, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku menyucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku, ya, ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sungguh ini Thomas ini tipe mirip dengan orang Kristen, sekelompok orang Kristen zaman sekarang yang imannya mengandalkan penglihatan, ya. Jadi dia hanya kepingin melihat baru bisa percaya. Jadi imannya mengandalkan penglihatan ini. Sehingga dia bilang dia tidak mau percaya kalau tidak melihat. Nah, untung ya di ayat yang ke-29 Tuhan Yesus berkata, ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya, saya dihibur oleh Tuhan Yesus karena saya tidak melihat namun percaya. Nah, Anda melihat Tuhan Yesus? Ya,
tentu ya tidak ada satu orang pun lagi yang melihat Tuhan Yesus sekarang ini, karena Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8 berkata, dia melihat Tuhan Yesus yang terakhir ya. Jadi tidak ada orang hari ini yang melihat Tuhan Yesus lagi. Dan memang waktu dia habis bangkit ya, sesudah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, menampakkan diri kepada murid-muridnya seperti ini ya, kepada Thomas ya. 8 hari kemudian katanya, rupanya mereka berkumpul setiap hari Minggu waktu itu, berarti hari pertama. 8 hari kemudian katanya murid-murid Yesus ya kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Nah, sementara pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, nah, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, lihat, mungkin Thomas kira Tuhan Yesus tidak dengar yang 8 hari yang lalu dia ngomong apa. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya Thomas tahu Tuhan Yesus mendengar semua ucapannya. Sebenarnya bukan hanya ucapan, tapi apa yang dipikirkan oleh Thomas pun diketahui oleh Tuhan. Nah, malunya bukan main-main kan, ya toh. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya dapat bayangkan waktu itu ya, muka Thomas pucat pasi ya toh, dan ya, pokoknya pikirannya pasti ini sebuah surprise yang ya mungkin sekian detik Thomas itu bengong gitu ya, dan melihat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus berkata ya, semua ucapan Thomas diketahuinya. Mari bawa ke sini jarimu, lihatlah ini tanganku, mana tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Thomas waktu itu sungguh ya, dia berkata apa? Apakah Thomas langsung mana-mana saya lihat gitu ya toh? Enggak ya, Thomas tidak berani lagi ya. Sekarang Thomas malah dia berseru ya, sebuah pengakuan iman yang luar biasa. Ya Tuhanku dan Allahku ya. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, lihat di sini ya. Thomas langsung berkata, ya Tuhanku dan ya Allahku. Ini bukan salah terjemah. Di dalam bahasa aslinya itu ya, itu adalah ini pakai kata kurios dan theos di sini ini ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekaligus saya mau berpesan kepada teman-teman dari Saksi Yehova itu ya, bahwa kalau Tuhan Yesus itu bukan Allah, dia pasti sudah tegur Thomas. Dia pasti sudah berkata, jangan begitu, saya hanya manusia saja, atau jangan begitu, saya hanya ciptaan saja. Oh tidak ya, kita lihat Tuhan Yesus ya, dia menerima sembah sujudnya Thomas ya, sembah sujudnya, dan Thomas berkata, ya Tuhanku dan ya Allahku. Dia menerima. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekaligus juga saya mau berpesan kepada teman kita yang mungkin dari Nestorian apa Unitarian yang tidak percaya bahwa Allah itu 3 pribadi. Nah, di sini Tuhan Yesus itu Allah. Kalau percaya Tuhan Yesus Allah, itu sudah gampang untuk terima Tritunggal. Karena apa? Karena ada Bapa pribadi lain yang seringkali Tuhan Yesus sebut yang Bapa, dia adalah Allah ya. Jadi ada Bapa, ada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana bisa berkata bahwa Bapa dan Tuhan Yesus itu satu pribadi ya? Karena di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal 14 ini di ayat 1-nya coba. Nah, di ayat 1-nya mana? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku ya. Jadi jelas ada 2 di situ. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku ya. Banyak sekali ya. Dan dia berkata, aku dan Bapa adalah satu. Berarti jelas ada 2 pribadi di sana. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak perlu alergi segala sesuatu yang asalnya dari gereja Katolik, kalau memang itu benar, karena mengenai masalah Tritunggal ini bukan harta karunnya gereja Katolik yang perlu kita tolak, tetapi ini adalah pengajaran Alkitab ya. Alkitablah yang mengatakan Allah itu 3 pribadi. Ada Bapa yang adalah pribadi dan dia Allah, ada Yesus Kristus yang pribadi dan dia Allah, dan ada Roh Kudus. Roh Kudus juga pribadi ya. Karena apa? Karena dia
dia melakukan segala sesuatu yang bersifat pribadi, kepadanya dikenakan kata ganti pribadi dan lain sebagainya. Dia disebut penghibur, ya. Dia dikatakan akan mengajar, dia bisa berduka. Ini semuanya adalah reaksi pribadi dan pekerjaan pribadi. Jadi Roh Kudus adalah pribadi, dan ada 3 pribadi sempurna, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan 3-nya adalah satu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Allah Tritunggal dinyatakan di dalam Injil Yohaneslah paling jelas, ya, paling telak semuanya itu, bahwa Yesus adalah Allah. Jelas di sini dikatakan, ya Tuhanku dan Allahku, ya. Saya nggak mengerti bagaimana, ya, itu kelompok lain itu bisa memelintir ini kebenaran ini lagi. Kata Yesus kepadanya, Tuhan Yesus tidak berkata, Thomas, engkau kelewatan, ya, nggak bilang begitu. Tetapi malah Tuhan Yesus bilang, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Percaya apa? Percaya bahwa dia bangkit, percaya bahwa dia Allah, percaya bahwa dia adalah Tuhan, ya. Dan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya tidak melihat namun percaya, ya. Apakah Anda juga yang tidak melihat namun percaya? Berbahagialah, ya, berbahagialah. Karena sekarang kita tidak disuruh untuk percaya melalui melihat, tetapi kita disuruh percaya melalui mendengar, ya, melalui mendengar. Karena di dalam Roma, ya, Roma pasal 10 ayat 17, di situ ada dikatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus, ya. Iman timbul dari pendengaran, ya, pendengaran oleh firman Kristus, ya. Jadi di dalam pasal 1 juga ada dikatakan di situ, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, ya. Dan di dalam surat Filipi pasal 1, surat Filipi pasal 1 ayat 27, di situ ada kata, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, ya. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita percaya karena kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan Injil, ya, yang telah disaksikan oleh para rasul. Mereka adalah saksi mata. Jadi kalau hari ini kita beritakan Injil, kalau orang tidak percaya, dia bukan tidak percaya pada kita, tapi dia tidak percaya kepada nabi dan rasul yang tulisan mereka ada di tangan kita. Dan untuk itulah ditulis, sehingga di ayat 30 dan 31, Rasul Yohanes mengatakan tujuan dia menulis Injil ini. Katanya masih banyak tanda yang dibuat Yesus di depan murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, ya. Anak Allah itu sama dengan Allah, bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi supaya kita percaya kepadanya, dan percaya kepadanya kita beroleh hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ya, dia akan tetap hidup walaupun sudah mati. Dan kemudian yang masih hidup tidak akan mati selama-lamanya. Dan pada waktu Tuhan Yesus datang, kalau kita masih hidup, kita tidak akan mati selama-lamanya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, percayakah engkau akan ini? Ya, berbahagialah yang percaya sekalipun tidak melihat. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami selesai membahas Injil Yohanes pasal 20. Mohon pimpinanmu dan berkatmu, agar firmanmu ini sungguh jatuh di tanah yang subur, dan hati pendengar sungguh-sungguh, ya, menjadi tanah yang subur, dan firmanmu tumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup mereka. Puji hormat kami naikkan padamu Bapa di sorga. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sampai ketemu hari Senin. Ya, saya kembalikan kepada operator, silakan.